A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah At-Tur, surah 52 ayat 32 sampai 49. Jadi ayat terakhir insyaallah. Minggu depan kita bahas surah An-Najm. Am ta'muruhum ahlamuhum bihaja amhum qaumun tagun. Am ataukah ta'muruhum memerintahkan mereka, ahlamuhum akal-akal mereka, bihaja dengan tuduhan ini, amhum qaumun tagun ataukah mereka itu kaum yang durhaka. Ini melanjutkan tentang tuduhan orang-orang kafir Mekah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sebagai orang gila, ya, sebagai tukang syair atau pendusta, pembohong, ya. Setelah tuduhan-tuduhan yang benar-benar tuduhan yang sesat, tuduhan yang batil. Ya, jadi mereka menuduh itu, ya, sampai mengatakan Rasulullah itu al-majnun, gila. Ya, Rasulullah itu sebagai tukang syair, Rasulullah itu sebagai tukang sihir. Jadi mereka menuduh, ya, setelah turunnya ayat, setelah perintah Allah. Am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun. Ataukah mereka berkata, mereka mengada-ngada, membuat-buat Al-Quran, bal la yu'minun, tetapi mereka pada dasar tidak beriman. Jadi tuduhan yang orang-orang kafir itu lakukan sebenarnya adalah karena mereka ini tidak beriman, intinya wah. Makanya dia mengatakan yang aneh-aneh gitu ya. Ya, sebagai orang yang qaumun tagun, kaum yang durhaka, bal la yu'minun, kaum yang tidak beriman. Jadi mereka menuduh Nabi Muhammad itu sebagai tukang syair, tukang sihir, bahkan pembohong atau gila. Itu adalah tuduhan intinya mah mereka tidak beriman, mereka tidak percaya dengan kebenaran, dengan Al-Quran, ya. Jadi mereka itu menuduh Rasulullah itu sebagai orang gila, ya, sebagai tukang-tukang syair, tukang sihir, membuat-buat, mengada-ngada. Jadi arti Quran itu hanya ciptaan Muhammad. Masya Allah. Semoga Allahumma shayyiban nafi'an. Hujan turun, hujan yang bermanfaat. Hujan turun, hujan pahala. Hujan ampunan dosa. Hujan derajat. Bayangin nih bapak-bapak nih kan, enak yang begini kan, enaknya ngambil selimut ya. Tapi kita ngaji nih, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Ya kan? Hebat ini nih. Ini the best ini manusia seluruh yang jamaah yang hadir nih. Falyatu bihadisin mislihi idkanu sadiqin. Falyatu, maka datangkanlah. Kan mereka menuduh Nabi Muhammad itu membuat Al-Quran. Maka Allah jawab, Nabi enggak jawab. Jadi Allah yang menjawab tuduhan orang-orang kafir. Ya, falyatu, datangkan, buatlah bihadisin, dengan satu ucapan misli, seperti yang sama dengan Al-Quran. Kalau kamu menuduh Nabi Muhammad yang membuat Al-Quran, yang bikin Al-Quran, coba datangkan satu ucapan saja seperti Al-Quran. In kanu shodiqin, jika kamu benar-benar adalah orang yang benar, jika kamu adalah orang yang benar. Jadi kan mereka menuduh Rasulullah SAW itu yang membuat Al-Quran, yang mengarang Al-Quran. Ya, lalu Allah jawab,
Rasul nggak jawab, Allah langsung jawab. Datangkan, buat misalnya, buat satu kalimat saja seperti Al-Quran. Kalau kamu ini benar-benar tuduhan kamu benar, ya. Apalagi dalam banyak ayat juga ada yang dikatakan, ya, jika berkumpul manusia dan jin membuat Al-Quran, mereka saling bantu, tidak akan mampu membuat semisal Al-Quran. Allah. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, ataukah mereka diciptakan tanpa pencipta? Am humul khaliqun, ataukah mereka yang menciptakan diri sendiri mereka? Ini bentuk pertanyaan bahwa Allah lah Tuhan yang menciptakan. Jadi mereka ini mengatakan mereka ini diciptakan apakah tanpa pencipta? Mereka ini hidup apakah mereka sendiri yang menghidupkan? Mereka menciptakan diri sendiri gitu ya. Ini kalimatnya, kalimat istifham kepada orang-orang kafir. Kalau kamu masih tetap tidak percaya dengan Al-Quran, ya, kamu ini menyangka kamu ini ada itu nggak ada yang menciptakan, atau misal nyiptain diri sendiri begitu, kata Allah nih ya, menciptakan diri sendiri tanpa ada yang menciptakannya, tanpa ada yang menghidupkannya. Nah, kemudian dalam riwayat Imam Bukhari, yaitu menceritakan kepadaku Muhammad ibnu Jubair ibnu Mut'im dari ayahnya yang mendengar Rasulullah SAW dalam sholat maghribnya. Rasulullah sholat maghrib bacanya surah ini, surah At-Tur. Ketika ayat 35 ini sampai 37, hampir saja hatiku copot, jantungku copot, sampai saking meresapi sahabat itu ketika Rasulullah membaca ayat ini dalam sholat maghribnya. Rasulullah tuh sholat maghrib baca surah ini, Pak, At-Tur. Kalau kita kan langganan ulbu ya. Rasulullah baca surah At-Tur. Nah, ketika ayat ini dibacakan Nabi dalam sholat maghrib, ada sahabat namanya Muhammad ibnu Mut'im, ya, sampai jantungnya hampir copot, sampai hati jantung copot. Saking apa ya? Saking dahsyatnya, ya, Allah mengatakan kalau kamu ini hidup, itu apakah kamu ciptakan diri sendiri? Nggak ada yang menciptakan. Nggak cipta ya. Ini, masya Allah, saya begitu. Kemudian ayat ini juga didengar Rasulullah dari Nabi SAW menjadi satu faktor, ya, orang-orang ada yang masuk Islam. Ya, ketika Rasulullah baca ayat ini dalam sesudah perang Badar, ya, ketika para tawanan-tawanan perang nih mendengar ayat ini, itu orang kafir tuh banyak yang masuk Islam. Oh iya ya, selama ini kita kok masa kita hidup dengan sendirinya. Banyak yang sadar, banyak yang masuk Islam ketika mendengar ayat At-Tur ayat 35 ini. Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun, ataukah mereka menciptakan langit dan bumi tetapi mereka tidak yakin. Sekarang kan di sini, sekarang Allah berikan pertanyaan, ataukah misalnya nih, kalau kalian menuduh Nabi Muhammad itu yang buat Al-Quran, yang menciptakan langit dan bumi itu siapa? Kamu sendiri? Gak mungkin dong. Ini reaksi dari keingkaran mereka, orang-orang kafir yang menyekutukan Allah, bahwa dia sebenarnya tahu Allah lah yang menciptakan dia, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Tapi mereka banyak juga masih dalam kekufuran, dalam kemusyrikan. Ya, la yu'minun, mereka tidak yakin. Mereka tidak yakin tentang apa yang Allah katakan ini. Ya, namanya juga orang kafir ya, hatinya sudah tertutup. Am indahum khazainu rabbika,
ataukah di sisi mereka khazain, perbendaharaan, ya, Allah yang mengatur kekuasaan di dunia dan akhirat, semua kuncinya itu, ya, mereka yang ngatur gitu. Apakah di sisi mereka tuh kejadian peristiwa di langit dan bumi itu mereka yang ngatur, atau Tuhan mereka? Amhumul musaitirun, ataukah mereka para penguasa yang berbuat sewenang-wenang, yang mengatur dunia ini, ataukah ya kan? Jadi ini bentuknya, sekali lagi dalam ayat-ayat ini bentuknya istifham, pertanyaan, ya, pertanyaan yang jawabannya pasti adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, yang menciptakan alam semesta, langit bumi, yang menciptakan perbendaharaan, semuanya Allah. Am lahum sullatun yastami'una fi falyati mustamihum bisultanin mubin, ataukah mereka mempunyai tangga ke langit sehingga mereka mendengarkan ucapan-ucapan malaikat? Maka datangkanlah, hai orang-orang yang mendengarkan, bisultanin mubin, dengan alasan yang sangat jelas, ya. Jadi ataukah nih orang-orang kafir ini naik ke langit, ya, lalu mendengarkan ucapan-ucapan yang ada di langit sehingga mereka mengatakan Muhammad itu gila, begitu kan? Nah, benarkah itu? Kita tahu, inilah indahnya Al-Quran. Ketika Allah memberikan wahyu, perintah, larangan, semua nabi itu hanya di bumi kecuali Nabi kita Muhammad. Misalnya Allah turunkan Taurat, di bumi nabinya. Allah turunkan Injil, di bumi nabinya. Allah turunkan mukjizat, di bumi itu nabi-nabinya nggak ke langit. Nggak ada nabi itu ke langit kecuali Nabi kita Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj, ya kan? Hanya Nabi Muhammad yang ngalamin sampai ke langit, sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, ini kan bentuknya pertanyaan. Jadi apakah mereka naik ke langit tuh sampai mendengar ucapan Allah di langit, ucapan malaikat? Nah, kan nggak mungkin kan? Boro-boro ke langit. Ini borong nggak sampai, ya. Sampai hari ini tahun 2026 orang paling tinggi sampai ke mana? Bulan atau planet Mars, itu pun belum sampai kuat, ya, karena nggak ada kehidupan di sana. Apalagi sampai melewati langit pertama sampai ke 7, nggak mungkin, itu yang mustahil. Ya, jadi ayat ini menjelaskan tentang kalau memang misalkan kamu menuduh itu benar, kamu bisa buat Al-Quran, tuh kamu mampu nggak tuh mendengar ucapan-ucapan Allah, ucapan malaikat di langit dengan naik tangga ke langit? Bisultanin mubin, dengan penjelasan yang jelas. Ada nggak itu? Nah, ada kan? Am laul banatu walakumul banun. Nah, ini nih. Ini kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani nih. Ya, ataukah Allah itu punya anak perempuan dan punya anak laki-laki? Nah, ini naudzubillah. Kan kita tahu bahwa orang Yahudi itu mengatakan bahwa Allah itu punya anak, namanya malaikat Jibril, anak perempuan. Orang Nasrani, Kristen mengatakan Allah itu punya anak laki-laki, namanya Nabi Isa, Yesus itu anak Allah. Itu menurut ungkapan orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani. Ya, pantaskah Allah itu punya anak dan kamu punya anak? Ya, mungkin. Inilah ancaman, peringatan keras kepada orang-orang kafir dengan menuduh Allah itu punya anak. Nauzubillahi min dzalik. Sawa. Am tas'aluhum ajran fahum min maqramin musqalun. Jadi ini
dari ayat ini terus am terus kali ya. Ya, bentuknya pertanyaan terus ya, indahnya Al-Qur'an ya, Masya Allah. Am tas'aluhum, ataukah kamu Muhammad meminta kepada mereka ajron, duit, upah, fahum min maghramis qalun, sehingga mereka dari Nabi Muhammad itu terbebani gitu ya. Kan gak pernah kan Nabi berdakwah minta duit, minta imbalan, minta upah. Ya, ketika menyampaikan itu nggak ada kan. Tidak mungkin Rasulullah itu minta sesuatu ketika beliau menyampaikan. Nah, kalau itu terjadi kan terbebani kan, ya kan, Rasul terbebani dalam dakwahnya, musqalun, terbebani dengan hutang ketika Rasulullah mengatakan itu. Kenapa? Karena dia berdakwah dapat duit, dapat fulus, dapat imbalan, ajron. Kan enggak kan? Nggak mungkin. Ya. Jadi Nabi itu minta upah gitu dalam dakwah. Enggak ada kan? Nah. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun, ataukah mereka mempunyai pengetahuan tentang hal yang gaib lalu mereka menuliskannya. Nah, jadi bentuknya ini masih kecaman keras istilahnya kepada orang-orang kafir yang masih menuduh Nabi Muhammad itu yang buat Al-Qur'an, dikatakan gila, dikatakan tukang sihir. Ya, maka Allah menjawab ini, apakah mereka punya pengetahuan, punya ilmu hal yang gaib sehingga mereka menuliskan tuh hal-hal yang gaib itu. Ya, sejarah-sejarah masa lalu, sejarah para nabi tentang jin, tentang malaikat, mereka tahu apa enggak tuh? Ya kan? Sampai menuduh seperti itu. Nauzubillah. Jadi tidak ada seorang pun ya penduduk langit dan bumi yang mengetahui hal-hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin ya. Am lagi nih, am ataukah indahumul ghaibu umum yaktubun. Am yuriduna kaida, ataukah mereka menginginkan tipu daya. Ya, mereka menginginkan menghancurkan Nabi. Falladzina qawmul makidun, maka orang-orang kafirlah yang terkena tipu dayanya. Ya, mereka ya mengatakan itu ingin menghancurkan Nabi sebagai bentuk tipu daya, muslihat, ya, dengan menuduh yang aneh-aneh. Gila lah, penyair lah, tukang sihir lah, pokoknya ucapan-ucapan itu yang ditujukan kepada Nabi Muhammad, yang ditujukan kepada Al-Quran, ya, itu tipu daya mereka. Tapi justru mereka lah yang mendapatkan tipu daya. Ya, falladzina kabuhumul fakidun, maka tipu daya itulah tertimpa kepada orang-orang kafir. Allah. Ya. Jadi dari ayat-ayat ini kita jadi Allah mengajak kita ini supaya mengenal jelas bahwanya tuduhan-tuduhan orang kafir itu tidak benar. Sampai hari ini, Pak. Jadi jangan sampai kita menganggap ayat ini terjadi di zaman Nabi saja. Di zaman sekarang pun ya orang-orang kafir masih menuduh itu. Kecuali dia benar-benar mempelajari Al-Quran dengan awal sampai akhir, lalu akhirnya malah mendapatkan hidayah petunjuk Allah. Jadi tuduhan-tuduhan dalam ayat ini bukan hanya terjadi ketika Nabi masih ada, tapi juga terjadi ketika zaman sekarang. Jadi orang-orang kafir itu menganggap Quran itu ya buatan Muhammad, ciptaan Muhammad. Nggak benar, nggak ada yang benar. Kenapa mereka menuduh itu? Karena intinya adalah sudah tertutup mata hati mereka. Alhamdulillah.
Am lahum ilahun ghairullah, ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah? Ya, ataukah mereka punya Tuhan selain Allah, karena mereka mengingkari, ya, sampai mengatakan hal-hal seperti itu. Subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa-apa yang mereka musyrikkan selama ini. Allah maha suci dari apa yang mereka katakan Allah itu punya anak, Allah itu punya sekutu. Seperti memang mereka beranggapan tuh, ya, sampai mengatakan mereka ini Tuhannya banyak, lebih dari 300 Tuhan yang mereka sembah, ya. Apalagi kalau satu Tuhan itu nggak mungkin bisa dikabulkan. Ini yang 300 Tuhan aja kami nggak pernah dapat apa-apa. Yang memang mereka menyembah bukan Tuhan, mereka menyembah patung. Masya Allah, luar biasanya hujannya, ya. Allahu Akbar. Ya, hujan rahmat, mudah-mudahan hujan berkah. Jadi maha suci Allah dari apa yang mereka tuduhkan kepada Nabi Muhammad. Mereka tuduhkan kepada Allah, mereka menuduh Nabi punya Allah punya anak, mereka tuduh Allah itu punya sekutu, teman, tandingan. Makanya kalimatnya Subhanallah, maha suci Allah, amma yusyrikun, dari apa yang mereka sekutukan selama ini. Rahimahullah. Kemudian ayat selanjutnya, ayat 44. Wa iyarau. Kalau tadi kan sampai ayat 43 itu Allah mempertanyakan terus kan, bentuknya pertanyaan-pertanyaan, atau bahasa Arabnya itu istifham. Am, ataukah. Nah, sekarang baru bentuk yang lain, ya kan? Wa iyarau, dan jika mereka melihat hispan, gumpalan-gumpalan, minas sama, gumpalan-gumpalan awan dari langit, sakiton, yang berjatuhan, yaqulu, mereka berkata, sahabun marqum, ini adalah awan yang bertumpuk-tumpuk. Ayat ini Allah sedang menceritakan tentang keadaan orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang ingkar, yang sombong terhadap apa yang mereka lihat, yaitu ketika mereka melihat awan jatuh ke bumi, ya, awan jatuh ke bumi. Nah, jadi mereka ini menganggap bahwa itu awan yang bertumpang tindih, ya, sahabun marqub, awan yang bertumpuk-tumpuk katanya. Padahal itu adalah bagian dari ajab Allah terhadap apa yang mereka lakukan selama ini. Walaupun memang tidak dahsyat. Sebab begini, Allah tidak akan mengazab selama Nabi Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Ya, beda dengan umat-umat selain Nabi Muhammad dengan ajab yang sangat dahsyat. Jadi pernah kejadian di zaman Nabi ini, yaitu turunnya awan ke bumi. Nah, mereka mengatakan itu kan awan-awan yang jatuh, yang bertumpuk-tumpuk, mereka mengatakan. Ya, ini juga ayat dijelaskan dalam surah Al-Hijr ayat 14. Walau fatahna alaihim baban minas sama, jika seandainya kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, wazallu fi ya'rujun, tentu mereka berkata, yaqulun innama sukirat absaruna bal nahnu qaumun masburun, sesungguhnya pandangan kami lah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang-orang yang kena sihir. Jadi mereka menganggapan kalau ketika awan turun itu mereka terkena sihir oleh Muhammad. Pandangan kami itu, mata kami kabur, nggak bisa melihat. Ya, padahal itulah ketika Allah membukakan salah satu pintu dari langit, turun awan ke bumi, itu bagian dari azab Allah, peringatan kepada orang-orang kafir.
Itu Pak ya. Jadi ayat ini menjelaskan tentang keadaan ketika awan turun dari langit ke bumi ini. Jadi kalau Bapak pernah naik pesawat, itu kan seringkali banyak awan-awan tuh kan putih-putih kan. Nah, awan-awan itu kalau nyatu hitam turun hujan. Kan begitu kan. Nah, ini awannya turun ke bumi. Ya Allah. Ini salah satu azab yang Allah berikan ketika itu. Kemudian ayat selanjutnya, yauma la yughni anhum kaiduhum syai'aw wa la hum yunsarun. Ayat 46. Yauma la yughni, pada hari tidak berguna, pada hari tidak bermanfaat, anhum dari mereka, kaiduhum tipu daya mereka, syai'an sedikit pun, walau yunsarun, dan mereka tidak ada yang bisa menolong. Artinya ketika orang-orang kafir itu membuat makar, politik, adu domba, politik jahat kepada Nabi dengan berbagai tuduhan, teror mental, teror fisik. Makanya sebelum Nabi mengalami Isra Mi'raj itu, Rasulullah itu mengalami namanya Amul Hazni, tahun duka cita, yaitu yang membantu perjuangan Nabi itu wafat. Pertama Khadijah binti Khuwailid, beliau wanita kaya raya, suku Quraisy, orang yang hebat, wanita yang superwoman, ya, yang dinikahi oleh Rasulullah, menjadi tamengnya dakwah, ya, wafat pada tahun itu. Enggak lama berselang, pamannya Nabi, Abu Thalib, yang juga orang yang berpengaruh, orang yang punya istilahnya hebat lah, kekuasaan, jabatan, orang kaya raya, orang yang bisa melindungi Nabi dari berbagai teror orang Quraisy, orang kafir, wafat pada tahun itu. Ini kan kesempatan orang kafir, kesempatan nih. Nabi yang biasa melindungi, menyelamatkan, ya, orang-orang udah meninggal, udah mati. Nah, inilah saatnya kita menerornya. Makanya ketika dakwah ke Taif, Nabi itu dilempari dengan batu, berdarah wajahnya, mukanya. Allah Akbar, sampai malaikat Jibril, hai Muhammad, jika kau perintahkan ini gunung, kau ambil lalu menghancurkan kaummu yang ada di Taif itu, saat itu hancur sehancur-hancurnya. Jangan, hai Jibril, jangan. Mungkin dia nggak mau, nanti anaknya, mungkin anak nggak mau, nanti cucunya. Itulah. Ini kan kalau kita lihat Taif ini seperti puncaknya di kita gitu ya. Puncaknya di Arab itu Taif. Daerahnya rindang, banyak pohon, ya, adem, dingin, itu Taif namanya. Ya, kalau orang-orang umroh atau haji itu kan biasa tuh city tournya, ziarahnya, refreshingnya ke situ tuh. Ada tempat pembuatan minyak wangi, ya kan? Di situ banyak sekali, ya. Tapi anehnya kalau orang Indonesia ke situ yang dicari apa? Indomie, pop mie. Itu pop mie mending Indonesia aja. Ada malah mahal di sana. Aduh, ada aja. Ya. Ya, jadi ada naik apa tuh? Naik yang atas tuh. Kayak di kita di Taman Mini itu ya, yang bisa melihat ke bawah bagaimana Rasulullah SAW perjalanan dakwah beliau itu luar biasa beratnya. Bayangkan Nabi jalan dari Mekah ke Taif, Pak. Jalan, ya, udah dakwah udah sampai di sana, bukan disambut tapi disambit, ya, ya kan, diteror dengan berbagai macam, ya Allah. Sampai jangankan Nabi, itu malaikat sampai kesel. Kalau Nabi merintahin tuh malaikat Jibril itu gampang, ya, ya Allah Akbar, itulah keadaan. Nah, setelah itulah Allah berikan kabar gembira dengan peristiwa Isra Mi'raj sebagai refreshing to Rasulullah, ya.
Di artinya Bapak Jamaah rahimakumullah, kalau kita mengalami sesuatu yang sangat dahsyat dalam hidup ini, lihatlah nanti Allah berikan hadiah terbesar dalam hidup ini apa? Ya seperti Rasulullah kan, dahsyat, gonjangan luar biasa, lalu akhirnya udah dakwahnya dihalangi, ya, yang membantu perjuangan Rasulullah wafat, diberikan kabar gembira. Maka dia mengatakan Isra Mi'raj itu refreshing tour Rasulullah. Nah, ya jalan-jalannya Rasulullah. Jalan-jalannya bukan ke herbal, bukan ke puncak, tapi ke langit, ke Sidratul Muntaha. Nah, jadi nanti pada hari kiamat itu tidak bermanfaat tuh tipu daya mereka orang-orang kafir sedikit pun, dan nanti mereka tidak ada yang nolong. Walau min sor, nggak ada yang nolong. Yang mereka disiksa di azab neraka jahanam, nggak ada yang nolong. Wa inna lil ladzina zalamu azaban duna zalik walakin aksarhum la ya'lamun, ayat 47. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim azaban, mereka diberikan siksaan duna zalik, selain itu. Ya, artinya siksaan bukan hanya dialami di akhirat, tapi di dunia juga. Ya, sebagaimana ayat ini juga dijelaskan dalam surah As-Sajdah ayat 21. وَلَذِقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ عَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Sungguhnya kami merasakan kepada mereka sebagian azab di dunia sebelum azab di akhirat. Ya. Jadi artinya kaum Nabi Nuh, kaum Lut, kaum Ad, kaum Samud kan diberikan bencana yang dahsyat tuh. Azab Allah di dunia, di akhirat lebih dahsyat lagi. Maka disebut azaban duna zalik, ketika siksaan di dunia. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tapi mereka tidak tahu. Artinya di dunia diazab, apalagi di akhirat. Ya. Innal munafiqa idza marada wa ufiya masalu fi zalika masil ba'id. Sungguhnya orang-orang munafik apabila sakit lalu disembuhkan, perumpamaan mereka itu seperti onta yang tidak mengerti mengapa manusia mencocok hidungnya, mengapa manusia melepaskannya dengan bebas. Yaitu artinya orang-orang munafik begitu. Dia nggak sadar bahwa azab di dunia itu hanya perskot, lebih dahsyat nanti azab di akhirat. Ya. Di dunia begitu dahsyat, apalagi di akhirat. Wasbir, sabarlah kaum Muhammad, sabarlah dalam dakwah li hikmi rabbika, terhadap ketetapan Tuhanmu, ketetapan Allah. Fa innaka, maka sungguhnya engkau bi ayunina, dengan perlindungan, dengan pengawasan Allah. Wasabbih bihamdi rabbika wasina taqum, dan bertasbihlah kaum Muhammad dengan memuji Allah ketika kamu bangun. Nah, ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad, sabar dalam dakwah, sabar dengan ketetapan-ketetapan Allah, bahwa Nabi Muhammad itu dalam pengawasan Allah, dalam penjagaan Allah, dalam pemeliharaan Allah. Ya, mengalami teror mental, teror fisik, gangguan dalam dakwah, sabarlah. Wasbir, sabarlah. Ya, sabar menghadapi keadaan seperti itu. Lalu setelah itu memuji Allah, bertasbih kepada Allah, bertasbih ketika bangun, maha suci Allah. Nah, ini ayat ya tentang perintah kita, kalau selesai kita duduk, kita bangun, itu bertasbih kepada Allah. Sebagaimana hadis Rasulullah mengatakan dari Ubadah bin Samit, Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'arra fil lail faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Summa qala rabbighfirli aw qala summa da'a istajibulah fa in azama tawadda summa salat sukilat salat. Dari Ubadah ibnu Samit Rasulullah SAW, barang siapa orang yang bangun di tengah malam, maksudnya kita bangun tidur sholat tahajud ya, ketika bangun tidur ini doanya nih, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian apalagi kita membaca la haula wala quwata illa billahil azim. Kemudian baca rabbighfirli. Ya, apa kata Rasulullah? Ya, da'a astajib lahu. Dia berdoa pasti Allah kabulkan. Nah, coba. Kemudian dia bangkit, lalu dia berwudu, lalu dia sholatnya pasti diterima. Ya betul. Jadi habis bangun tidur itu jangan ngapa-ngapain dulu. Pertama kita baca zikir ini nih. Ya, la ilaha wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian membaca wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baca Allahumma rabbighfirli. Kemudian doa, ya Allah, apa hajat kita itu pasti dikabulkan. Kemudian kita kamar mandi, berwudu, sholatnya pasti diterima oleh Allah. Doanya pasti dikabulkan, sholatnya pasti diterima. Jadi bukan hanya membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Jadi dalam ayat ini diceritakan begini, baca tasbih ya. Kemudian dalam hadis lain, panjang ya. An Abi Usman Al-Fakir ketika menjelaskan ayat 48 ini. Anna Jibril 'allama Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal majli an yaqula. Ya, bahwasanya malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi apabila berdiri dari majlis ilmu, dari majlis zikir, meninggalkan majlis dengan mengucapkan kalimat subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, itu ya. Jadi apa kata Nabi dalam hadis lain? Illa ghufira lahu ma kana fi majzali. Kecuali Allah ampuni semua orang yang ada dalam majlis itu. Masya Allah. Makanya kita kan sering baca itu kan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka kata Nabi, diampuni semua dosa orang-orang itu. Jadi kalau di majlis, misalnya kalau Bapak rapat, musyawarah ya, atau berkumpul ya, misalnya orang main judi nih, main remi, habis awali dengan baca Al-Fatihah, setelah main judi baca subhanakallahumma wa bihamdika, Allah ampun dosanya. Tapi kayaknya enggak mungkin ya. Mana ada orang main judi diawali dengan Al-Fatihah, diakhiri dengan baca doa. Ada maulid dengan dangdutan. Iya, nah yang parahnya begitu Isra Mi'raj ya. Maulid dangdutan, astagfirullahaladzim. Itu penistaan agama itu. Harusnya itu dilaporkan tuh. Itu ada orang yang aneh-aneh aja. Ada yang Isra Mi'raj joget dangdut, ada yang peresmian masjid, Pak, peresmian masjid resmi ini, dangdutnya joget-joget menyawer, astagfirullah, wanita perempuan pakai bajunya, alhamdulillah, ini mana pelecehan banget nih, ada nih mana, ini aneh-aneh nih akhir zaman nih, ya, Allahu Akbar walillahil hamd, gimana kok aneh-aneh aja orang. Nah kalau dilaporkan itu termasuk penistaan agama itu, Pak. Dia menistakan agama benar-benar itu. Ya, bukan mengundang berkah, mengundang murka Allah itu, Masya Allah. Dalam hadis lain, siapa yang membaca doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, faqala rajul ya Rasulullah innaka la taqul qawlan ma kunta taqul fi ma madha.
qala kaffaratun lima yakunu fi majlis. Ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sungguhnya engkau benar-benar mengucapkan doa tadi, ya, yang tidak pernah engkau ucapkan sebelumnya." Apa kata Rasulullah? "Hai sahabatku, ya, ketika kita baca doa itu, maka Allah akan menghapus dosa-dosa semua orang yang ada dalam majlis itu." Masya Allah. Bayangkan, jangan lupa ini. Dalam hadis lain, kalimatun la yatakallamu bihinna ahadun fi majlisi inda qiyami salasa marrat illa kuffira bihinna anhu wa la yaquluna fi majlis khairi min zikri illa kutiba bihinna kama ya'tamu bil khatam ala sahifah subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada beberapa kalimat doa yang tidak sekali-kali dibaca oleh seorang dalam majlisnya di saat hendak meninggalkan majlis sebanyak 3 kali, melainkan dihapuskan darinya apa yang dilakukan dalam majlis itu berkat kalimat tadi, dan dia tidak mengucapkan pada majlis kebaikan, majlis zikir, kecuali dianjurkan ditutup sebagaimana doa tadi ini, subhanakallahumma wa bihamdika sallallahu astaghfiruka wa atubu ilaik. Masyaallah. Inilah kenapa kita baca zikir tadi, memang perintah Rasulullah dan Rasulullah lakukan itu. Ya. Itu ya. Ini ayat ketika menjelaskan ayat 48. Ayat terakhir, wa minal laili, dan dari sebagian malam, fasabbihu, bertasbihlah kepada Allah, wa idbaran nujum, dan pada saat terbenamnya matahari. Ya. Jadi artinya kita diperintahkan Allah untuk bertasbih. Ya, kemudian dijelaskan para ulama yang maksud bertasbih adalah kita melakukan sholat, ya, ibadah kepada Allah. Makanya kenapa kok dalam sholat itu ada tasbihnya kan? Ketika ruku, subhanallah rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika sujud, subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi. Sujud, ya, itu kan selalu bertasbih kita. Ya, jadi ayat ini juga dijelaskan di dalam surah Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa asaka rabbuka maqamam mahmuda. Pada sebagian malam tahajudlah. Jadi salat sunnah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran adalah salat tahajud. Dan yang dimaksud dengan wa minal laili adalah salat tahajud. Jadi kita harus bisa bedain, jamaah rahimakumullah. Ada namanya salatul lail, ada salat tahajud. Ini ulama fikih ya. Bedanya, kalau salat lail itu tidak harus tidur dulu. Kalau salat tahajud mesti sunnahnya tidur dulu. Bedanya. Misalnya bapak begadang nih, ya, mau nonton bola karena jadwal sepak bolanya jam 1 misalnya. Lalu kita gak tidur kan, gak sempat tidur, pengen sholat lail namanya, sholat malam. Usolli sunatan lail, ya, sunatan lillahi ta'ala. Saya lihat sholat malam sunatan Allah ta'ala. Tapi kalau tidur dulu baru bangun namanya tahajud. Ya, usolli sunatan, tahajud itu bedanya ya. Beda di niat, tapi pahalanya sama. Ketika kita begadang gunakan untuk sholat malam. Ya, tapi kalau nanti Ramadan namanya sholat tarawih, ya, khusus sholat tarawih, sholat malam di bulan Ramadan doang, tarawih. Ya rahmatullah. Jadi wa minal lail, ya, di antara malam kita sholat tahajud, ya, sholat malam tahajud. Kemudian wa idbaran nujum, dan pada saat-saat terbenam, ya, artinya kita sholat ketika terbenamnya bintang-bintang. Yang dimaksud terbenam bintang itu beda dengan terbenamnya matahari. Nujum di sini adalah bintang-bintang, yaitu waktu subuh. Sebagian dalam Al-Qur'an wal fajri walayalin as, demi waktu fajar, demi waktu subuh. Nah, ini jamaah rahimakumullah, makanya jangan sampai kita tidak sholat qobliyah subuh, ya, atau sholat sunnah fajar. Karena pahalanya luar biasa. Sholatu
Salatul fajr khairun minad dunya wa fiha. Salat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia berserta isinya. Jadi dunia nih ada emas, ada berlian, ada minyak, ditimbang dengan 2 rakaat salat subuh lebih berat 2 rakaat salat sebelum subuh. Saking pahalanya gede banget. Makanya kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu antara jeda azan subuh dengan qomat subuh itu hampir setengah jam lah. Jadi habis sampai baca berapa juz Al-Quran itu, berapa lembar Al-Quran, bahkan bisa 2 juz tuh kalau baca cepet ya, lama tuh. Kalau di Az-Zikra sekitar 15 sampai 20 menit ya, jeda waktunya ya, jeda waktunya. Makanya kita disunahkan ya membaca doa zikir itu kan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim astagfirullah. Siapa yang membaca doa zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim astagfirullah, maka rezekinya diluaskan oleh Allah, tidak akan disempitkan rezekinya. Hajatnya dikabulkan oleh Allah, kebutuhannya dimudahkan oleh Allah. Ya kalau bisa 100 kali sebenarnya. Tapi karena kita antara azan qomat subuh hanya 5 menit, jadi nggak bisa 100 kali ya. Allah. Kalau di masjid di Gandaria itu sekitar 15 menit sudah, 15 menit antara jeda maghrib sampai subuh, azan dan qomat subuh ya, lebih lama. Bahkan kalau di Turki Pak, Turki itu hampir 1 jam jarak antara azan dan qomat subuh ya, hampir-hampir suruh dia baru sholat subuh. Masya Allah, di Turki itu lain beda tuh, aneh ya, karena memanfaatkan itu waktu mustajabah doa itu, waktu zikir itu, Masya Allah. Makanya kita kaget kalau di sana ya, di Turki ya, di Turki itu. Nah itu kan tradisi ya. Nah itu ya kan, jadi 2 rakaat salat. Makanya di Wa'id Baran Nuju adalah saat terbenar ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita sudah menyelesaikan surah At-Tur. Insyaallah minggu depan surah